Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Dito Anitya, NIM SK 519038, Prodi S1 Farmasi semester 4. Sebelum masuk ke formulasi dan reformulasi sediaan suspensi, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak terlarut, terdispersi dalam cairan pembawa. Kemudian macam-macam sediaan suspensi berdasarkan penggunaannya, yaitu suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga, dan suspensi optalmik. Suspensi mempunyai syarat-syarat, yaitu menurut Farmakope edisi 3 halaman 32, yaitu suspensi terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas. Dan yang terakhir, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok dan dibuang. Dan menurut Farmakope edisi 4 halaman 18, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intrarektal. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. Kemudian suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Yang terakhir, suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup. Suspensi memiliki keuntungan dan kerugian sediaan suspensi. Yang pertama, keuntungannya dalam sediaan suspensi itu bahan obat tidak larut, dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepas obat. Yang kedua, beberapa bahan tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. Ketiga, obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibandingkan dalam larutan karena ada rasa obat yang tergantung kelarutannya. Kemudian kerugian sediaan suspensi, yang pertama, rasa obat dalam larutan lebih jelas. Kedua, tidak praktis bila dibandingkan dengan bentuk sediaan lain, misalnya pulveras, tablet, dan kapsul. Yang ketiga, rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadinya reaksi kimia antar kandungan dalam larutan di mana terdapat air sebagai katalisator. Formulasi dan reformulasi sediaan suspensi ibuprofen. Di sini ada formulasi baku. Formulasi baku di sini saya mengambil dari jurnal Formulasi dan Evaluasi Stabilitas Fisik Suspensi Ibuprofen yang menggunakan kombinasi polimer serbuk, gom Arab, dan natrium karboksimetil selulosa oleh penulis Inazan dan dari Stikes An-Nasr Kaliwates. Sumbernya Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pada jurnal ini nantinya meneliti mengenai formulasi dan evaluasi stabilitas fisik suspensi ibuprofen menggunakan gom arak dan natrium karboksimetil selulosa sebagai zat pensuspensi. Di sini yang stabil adalah formulasi 3. Edisi ini dilihat formulasinya pada formula 3. Ada ibuprofen sebagai zat aktif, gom arab sebagai suspensi, natrium karboksimetil selulosa sebagai pensuspensi, propilen glikol sebagai solvens, sorbitol 70% sebagai pemanis, alium citri sebagai pengaroma, sanchat zelo sebagai pewarna, dan aqua sebagai pembawa. Selanjutnya ada reformulasi. Di sini saya mengembangkan formulasi yang didapat dari jurnal oleh penulis Umi Farmawati SSI M. Frams Win APT dari program studi S1 Farmasi Stikes Rumah Sakit Anwar Medika, volume 1, nomor 1 Desember 2018.
episode jurnal ini nantinya mengenai formulasi dan evaluasi stabilitas fisik suspensi ibuprofen sebagai analgesik dan antipiretik yang ditujukan untuk anak berusia 2-12 tahun. Di sini menggunakan gum arab dan natrium karboksimetil selulosa sebagai zat pensuspensi untuk menunjang stabilitas utama suspensi. Pada konsentrasi gum arab dan natrium karboksimetil selulosa 2,5% dan 0,75%. Selanjutnya ada formulasinya. Di sini ditunjukkan ada ibuprofen sebagai zat aktif, gum arab 2,5% sebagai pensuspensi, CMCNA 0,75% sebagai pensuspensi, sukrosa 20% sebagai pemanis, metil paraben 0,1% sebagai pengawet, asam sitrat 0,1% sebagai dasar, propilen glikol 5% sebagai kosolven, perasa jeruk sebagai perasa, dan aquatis sebagai pembawa. Wrinkle silk on my sheets, I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us come and tell me? Pada pengembangan ini, bahan tambahan yang saya kembangkan itu ada metil paraben, asam sitrat, dan perasa jeruk. Kenapa menggunakan bahan tersebut? Karena pada metil paraben sebagai pengawet, aktivitas antimikrobal organismenya lebih kuat dibandingkan ester benzua dan salisilat. Aktivitas antimikroorganismenya itu bekerja pada pH 4-8 dengan rentang 0,01% sampai 0,2%. Penambahan bahan perasa jeruk dan jeruknya langsung yang masih segar dan diproses secara mekanik dan terkandung 90% jeruk. Kemudian ada asam sitrat. Alasannya karena asam sitrat juga memiliki kemampuan menurunkan derajat keasaman pH. Selanjutnya ada reformulasi. Reformulasi di sini itu hasil pengembangan dari formulasi baku sama literatur reformulasi. Di sini pada reformulasi ada ibuprofen sebagai zat aktif, gum arab sebagai pensuspensi, natrium karboksimetil selulosa sebagai pensuspensi, propilen glikol sebagai kosolvan, sorbitol 70% sebagai pemanis, oleum sitris sebagai pengaroma, Tansajelo sebagai pewarna, aquatis sebagai pembawa, metil paraben sebagai pengawet, asam sitrat sebagai dasar, dan perasa jeruk sebagai perasa. Ibuprofen di sini sebagai zat aktif karena golongan obat anti-inflamasi non-steroid, derivat asam propionat yang mempunyai efek analgetik dan antipiretik. Kemudian suspending agentnya ada gum arab dan CMCNA. Kombinasi suspending agent ini di mana natrium karboksimetil selulosa dan CMCNA itu merupakan turunan dari selulosa dan sering digunakan untuk dalam industri pangan. Pada kegunaan antara lainnya itu sebagai suspending agent, stabilizing agent, sedangkan pada substitut gum arab itu hidrokoloid yang mudah larut dalam air. Serbukan dapat meningkatkan stabilitas dengan peningkatan viskositas. Serbuk gum arab merupakan bahan pengental suspensi yang efektif karena kemampuannya melindungi koloid. Selanjutnya ada penggunaan propilen glikol di sini sebagai kosolven. Dia itu sebagai pelarut yang umumnya lebih baik daripada gliserin dan melarutkan berbagai jenis material seperti
barbiturat, vitamin A sama D, hampir semua alkaloid, dan kebanyakan obat anestesi lokal. Selanjutnya penggunaan pewarna. Di sini saya menggunakan sunset yellow, yaitu serbuk kuning kemerahan di dalam larutan. Dia itu akan memberikan warna oranye terang. Zat pewarna itu harus aman, tidak berbahaya, dan memiliki efek farmakologis selain tidak bereaksi dengan zat aktif dan dapat larut dalam sediaan. Kemudian saya menggunakan metilparaben sebagai pengawet, yaitu pengawet yang lebih akurat terhadap kapang dan kamir dibandingkan terhadap bakteri. Namun aktivitas antibakterinya lebih kuat dibandingkan ester benzoat dan salisilat. Aktivitas antimikroorganismenya itu bekerja pada pH 4-8 dengan rentang 0,01% sampai 0,2%. Pada penggunaan dapurnya saya menggunakan asam sitrat, yaitu larut dalam kurang dari 1 bagian air dan dalam 1,5 bagian etanol 90% P. Bukan larut dalam ether P. Asam sitrat ini juga memiliki kemampuan menurunkan derajat keasaman pH. Terus pada perasa di sini saya menggunakan perasa jeruk, yaitu jeruk yang masih segar yang diproses secara mekanik dan terkandung 90% jeruk. Selanjutnya ada aroma, yaitu aspirin citrin, yaitu minyak jeruk merupakan jalan perebusan ataupun kehijauan. Bau khas, rasanya pedas, agak pahit, dan dalam 12 volume etanol 90% bebas. Larut agak berupa resensi dapat bercampur dengan etanol mutlak. Selanjutnya penggunaan pelarut. Di sini saya menggunakan lakwades nantinya dalam suspensi menjadi fase cair sebagai pelarut untuk bahan yang dapat larut dalam air dan juga sebagai penambah volume suspensi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada perkataan yang